Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di Mapel, teknik pengolahan audio dan video. Oke, sebelum masuk di materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk di materi, Ibu mau tanya dulu tentang materi minggu kemarin. Materi produksi. Ibu mau mengingat kalian dulu, di dalam produksi itu ada berapa tahapan? Silakan kalian jawab. Oke, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti. Ibu akan lanjutkan di materi hari ini ya. Di materi hari ini Ibu akan ngasih materi tentang storyboard. Jadi kelanjutan di materi sebelumnya. Di storyboard ini Ibu mau tanya lagi ke kalian, apa sih storyboard itu? Oke, jawaban kalian benar sekali. Jadi, storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat, atau membuat cerita yang tersusun rapi, maka penonton dapat menangkap maksud dan tujuan dari cerita tersebut. Tujuan pembuatan storyboard itu ada 4. Yang pertama, sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah. Yang kedua, dapat memvisualisasikan ide yang dirancang oleh pembuat. Yang ketiga, sebagai alat untuk dapat mengomunikasikan ide atau gagasan. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita yang dijelaskan melalui proses pergantian, proses perpindahan setiap frame atau elemen, dan yang terakhir berperan dalam waktu atau timing pada setiap schedule-nya. Fungsi storyboard sendiri itu ada 3. Yang pertama, digunakan untuk menggambarkan alur cerita. Yang kedua, digunakan untuk proses perencanaan awal pembuatan film. Dan yang terakhir, memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Di dalam storyboard itu juga ada komponen-komponen storyboard sendiri. Komponen storyboard ada 6. Yang pertama ada judul, ada subjudul, ada visual, ada audio, ada dialog, dan ada properti. Oke, dari sini kalian pasti bisa menalarkan ya. Kalian kan sudah kelas 3, kalian bisa memahami. Ibu kasih contohnya. Di dalam storyboard itu ada 2 contoh. Yang pertama, contoh pertama itu ada gambar dan di bawahnya ada keterangannya. Ya, itu ada yang bisa kalian lihat di slide kalian. Dan yang kedua, itu contohnya digambar seperti gambar ini. Jadi ada scan, ada squeeze, ada put, ada durasi, dan ada naskah. Biasanya sebelahnya naskah itu ada tempat. Oke, saya jelaskan yang pertama ya nak ya. Di contoh storyboard yang kedua ini. Jadi scan pertama itu maksudnya orang pertama atau pemeran pertama, bisa juga, atau jadwal pertama.
yang pertama kali dikeluarkan itu yang mana dulu? Itu adalah skin. Squidnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya kan. Misalnya di skin pertama itu ada squidnya ada 2. Yang pertama adalah motion gerak dalam bermimpi. Itu kalian gambar. Oke, kalian bisa pahami sendiri kan dari gambar ini? Pasti kalian bisa paham. Oke, dari materi tentang storyboard, apa perlu yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, Ibu mau tanya ke kalian. Tugas yang kemarin tentang kalian buat skrip tentang 17 Agustus kemarin masih belum banyak yang mengumpulkan. Oke, Ibu minta di hari ini ya segera kalian kumpulkan skenario kalian tentang 17 Agustus. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan ngasih materi berikutnya di minggu depan. Itu silahkan kalian pelajari tentang pengambilan gambar bergerak. Oke? Oke. Kalau sudah, Ibu mau ngasih tugas kalian lagi. Tugas kalian itu berkaitan tentang tugas yang pertama. Di tugas pertama, kalau kalian sudah membuat skrip, jadi tugas sekarang kalian bikin storyboardnya. Oke? Kalau sudah, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.